Sebelum dimulai, bisa subscribe channel Taman Santuy ya. Bagi yang mau traktir admin, bisa cek di deskripsi ya. Terima kasih traktirannya. Di kalangan masyarakat Jawa, terdapat salah satu kepercayaan tentang pengharapannya pada seorang pemimpin yang adil. Ketika sebuah keadaan sosial kultur, sebuah komunitas masyarakat berada pada titik resesi kronis atau akut yang meliputi semua aspek. Dari titik itu pula, sebenarnya terjadi kulminasi partikel-partikel cahaya yang siap menyemburan menjadi damaring tahanan. Lingkaran cahaya itu boleh kita sebut Ratu Adil, Satrio Piningin, kalau dalam terminologi budaya Jawa, atau Sang Imam Mahdi. Dalam hasanah keislaman, menurut sebagian orang ngerti atau sebutan orang yang linur dalam kejauhan, meramalkan bahwa untuk sampai pada hal tersebut, harus melalui sebuah proses yang dalam pewayangan disebut dengan perang berhubung, yakni sebuah keadaan chaos yang akan benar-benar menghasilkan sebuah perubahan besar dalam dimensi apapun yang berada dalam lingkup lakon pakam pewayangan. Misalnya seorang raja angkara pada sebuah kerajaan akan tergantikan dengan yang lebih berbudibawa laksana. Seorang kesatria yang telah purna lelana brata didaulat menjadi raja. Seorang raja tua yang lengser ke Prabon menjadi Brahmana atau menjalani kehidupan yang menjauhi urusan dunia dan hanya mempersembahkan jiwa raganya kepada ingkang murbang dumati dan lain sebagainya. Seseorang siapapun itu bolehlah meramalkan, memprediksi, memproyeksikan semua pandangannya terhadap alur kehidupan manusia, termasuk dalam hal kepemimpinan. Namun hal tersebut tidaklah cukup untuk menjadi patokan yang mutlak. Karena dalam keberlangsungan lakon manusia di dunia ini, sungguh amatlah kecil bagian yang bisa terbaca oleh akal manusia itu sendiri. Semuanya bisa saja terjadi. Misalnya saja dalam konsep munculnya Satrio Piningin yang diidam-idamkan oleh kaum tertentu, tidak harus melalui kronologi bencana super dahsyat terlebih dahulu, bisa juga penafsiran atas bencana besar, guncang-ganjing, dan huru-hara yang mengiringi lahirnya Ratu Adil. Bukan dari segi pengertian dohir, melainkan dari sudut pandang batin. Munculnya konsep Satrio Piningit sendiri dalam histori babat tanah Jawa tidak bisa dilepaskan dengan dua tokoh yang sangat berpengaruh. Yang pertama adalah Prabu Jayabaya, sang Raja Kediri, pada 1135 Masehi, sampai dengan tahun 1157 Masehi, dan dengan pandangan futuristiknya yang dikenal dengan istilah Jangka Jayabaya, yaitu semacam kumpulan prediksi masa depan, yang diantaranya menjelaskan tentang munculnya Ratu Adil. Sedangkan tokoh yang kedua adalah seorang pujangga keraton Surakarta, yaitu Raden Ngabi Ronggowarsito, 1802 Masehi, sampai dengan tahun 1875 Masehi. Ronggowarsito, beliau dikenal sebagai pujangga yang sangat fenomenal karena karya-karyanya. Dalam setiap tulisannya, Raden Ngabai Ronggowarsito seolah bisa membaca zaman, menyiratkan pandangan yang melebihi zamannya kala itu, seperti yang beliau anggap dalam sebuah pupuh tembang Macopat Sinom yang menyebut adanya zaman edan. Dari sinilah kemudian para penafsir syarat kali tidak mulai menemukan konsep Ratu Adil atau Satrio Piningin, yang kurang lebih berikut bunyi bait-baitnya. Bejo bejani, kang lalilu, bejo kang elinggel raen baspodo. Dan terjemahan bebasnya kurang lebih seperti ini. Mengalami hidup di zaman gila, serba sulit dalam menentukan sikap dan pikiran. Ikut gila tak tahan, kalau tidak ikut, tidak mendapatkan bagian. Akhirnya kelaparan, tapi Allah Maha berkehendak. Bagaimanapun beruntungnya orang yang lalai masih beruntung, orang yang ingat dan waspada
Dan ketika bait-bait itu dihubungkan dengan kehidupan saat ini, konsep Satrio Piningit merupakan simbol akan pembaharuan dalam kepemimpinan nasional. Satrio Piningit adalah dua kata sifat yang menyatu dan melekat pada diri seseorang. Satria adalah sifat seorang yang menegakkan kebenaran dan membela kejujuran, sedangkan Piningit adalah sifat yang memingit diri, artinya berlindung, menyembunyikan dirinya dari segala hal yang tidak baik. Dan Satria Piningit adalah seorang pemimpin yang bisa manunggalin kaulo gusting. Kalau dalam penafsiran, konsep kepemimpinan bisa dimaknai sebagai ia yang bisa menjaga mandat dari rakyatnya, sebagaimana ia menjaga amanah dari Tuhan yang menjadikannya seorang khalifah. Sehingga ia tidak akan mungkin berani menyakiti rakyatnya, karena sama halnya dengan menciderai ketaatannya kepada Tuhan. Inilah sejatinya yang menjadi muatan nilai-nilai dari istilah Satrio Piningit. Siapapun orangnya, kapanpun saatnya, dan bagaimanapun kedatangannya tidak akan menjadi masalah. Yang penting ia memiliki kecenderungan selain dekat dengan rakyat, dekat pula ia dengan Tuhannya.